Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin Nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang memberikan limpahan nikmat yang tak terkira, yang menghadirkan karunia yang tidak terhingga, sehingga hingga saat ini Allah berikan kesempatan demi kesempatan untuk menjadi insan yang lebih kenal kepadanya, untuk lebih tahu terhadap Rasulnya, dan lebih mengerti terhadap agama-agamanya. Seorang muslim dan seorang muslimah hidup di dunia dengan limpahan nikmat dari Allah. Makanya Allah menyuruh dia untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Dan sebaik-baik syukur terhadap nikmat adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang dicinta, Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbina wa salamuhu alaih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang dimudahkan bersama beliau, mendapatkan syafaatnya, meneguk dari telaganya, bersanding bersamanya, dan berbahagia di syurga Allah yang tertinggi Jalla wa'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ada seorang penyair dari penyair Arab berkata, kata beliau, radina kismatal jabbari fina, lana ilmun walil juhali malun, fa'izzul mali yafna an qaribin, wa izzul ilmi baqin la yazalu. Kami ridho dengan pemberian Allah kepada kami. Pemberian yang bagaimana? Lana ilmun walil juhali malun. Kami diberikan ilmu oleh Allah dan orang-orang yang jahil diberikan harta. Faizul mali yafna an qaribin. Sesungguhnya kemuliaan seorang yang didapati dengan memiliki harta itu akan sirna dalam waktu yang dekat. Wa izzul ilmi baqin la yazalu. Sementara kemuliaan seorang yang hidup dengan ilmu itu senantiasa ada dan akan senantiasa menemaninya. Makanya umat al-Islam yang Allah muliakan, kehidupan seorang itu kemuliaannya adalah dengan amal salehnya. Dan tidak mungkin amal saleh dan tidak mungkin amal yang dikatakan saleh kecuali dengan ilmu. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, seorang mukmin dituntun oleh Allah Azza wa Jal untuk meminta ilmu. Sebagaimana Nabi SAW setiap paginya mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang tayyib, wa amalan mutaqabbala, dan diberikannya amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini Rasulullah memulai doanya dengan apa? Dengan meminta ilmu yang bermanfaat, baru disusul dengan rizki yang baik, kemudian dengan amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kata para ulama, tidak mungkin seorang akan meraih rizki yang baik dan tidak mungkin dia akan dijadikan sebagai hamba yang diterima amalnya, kecuali apa? Kecuali ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan melanjutkan membacakan kitab di halaman 131. Pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman. Di sini beliau akan berbicara tentang keteguhan seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, sebagaimana yang Allah katakan di dalam kitabnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa
dia pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kematian tersebut umat Islam asalnya tidak disukai oleh jiwa, tidak disenangi oleh jiwa seorang hamba. Karena itu tidaklah sesuatu kematian tersebut dimudahkan kecuali kepada orang-orang yang dia tersebut adalah ketika hidupnya berpegang dengan la ilaha illallah, berpegang dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bahwasanya setiap yang bernyawa termasuk manusia akan mati, maka realita kehidupan dunia mengajarkan kepada kita bahwasanya di sana ada orang yang berbahagia ketika akan wafat, dan di sana ada orang yang menderita ketika sedang sakaratul maut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Tadi kita sebutkan asalnya adalah jiwa kita tersebut tidak suka mati. Ketika disebutkan kematian, asalnya jiwa tersebut benci. Maka di sini Rasulullah menyebutkan siapa yang benci bertemu dengan Allah, siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Maka ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam ini umat al-Islam didengar oleh istri terkasih dan oleh pujaan hati yang tercinta, didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, atau didengar oleh sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang istri mengatakan, "Inna la nakrahul maut." Wahai Rasulullah, sejatinya kita itu tidak suka dengan kematian, tidak nyaman dengan yang namanya maut. Sementara engkau tadi mengatakan siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Artinya dia akan mengalami mati, dan kita asalnya benci. Tapi bagaimana mungkin dia itu suka bertemu dengan Allah, artinya suka mati? Maka kata Rasulullah SAW, "Laisa kadzalik." Bukan seperti yang engkau pikirkan. Karena sejatinya kata Rasulullah SAW, "Walakinnal mu'min," tetapi seorang yang beriman, "idza hadarahul maut," ketika dia akan wafat, ini saat-saat menjelang sakaratul maut, keadaan seorang mukmin itu adalah busyira biridwanillahi wa karamati. Dia akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan dari Allah, dan dia akan diberikan kabar gembira dengan karamah dari Allah, kemuliaan dari Allah. Sehingga kata Rasulullah, "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu." Sehingga tidak ada yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di hadapannya. Apa yang sedang ada di hadapannya? Maut. Sudah ditampakkan Allah, sudah diberitakan kepadanya Allah ridho kepadamu, Allah memberikan kemuliaan, tempat yang terindah buat dirimu. Maka dia tidak ada mencintai apapun kecuali berharap segera wafat. Maka ketika itu dia pun mencintai pertemuan dengan Allah, dan Allah pun cinta kepadanya. Wa ammal kafir wa innal kafir, dan sesungguhnya seorang yang kafir, kata Rasul, kalau dia tersebut sedang ihtidar sakaratul maut, busyira bi'adzabillahi wa uqubatih, dia diberikan kabar gembira dengan azab dari Allah dan hukuman dari Allah Jalla wa Ala. Falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamah, sehingga tidak ada yang paling dia benci kecuali menghadapi kematian. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun benci pertemuan dengan hamba tersebut. Nah, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, keadaan seorang mukmin sebagaimana hadis dari sahabat Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, hadis yang cukup panjang tentang perjalanan manusia dimulai dengan sakaratul mautnya sampai dia diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla di alam barzakh. Maka di situ disebutkan roh seorang mukmin ketika dicabut, dia keluar seperti keluarnya air dari mulut teko. Begitu mudahnya. Dan saat itu malaikat membawa kapan dari syurga dan wewangian dari syurga. Dan ketika itu dikatakan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang indah, keluarlah menuju keridhaan Rabbmu. Adapun orang-orang yang kafir,
maka rohnya itu keluar seperti susahnya jarum tersebut, jarum yang berduri atau duri tersebut dikeluarkan dari benang wol yang basah, sehingga ketika kita ingin mengeluarkan duri tadi, maka akan merobek benang itu. Begitu sakit seorang yang kafir kepada Allah ketika mati. Dan dibawakan kapan dari neraka dengan aroma yang tidak sedap. Maka disebutkan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Panggilan ini sudah membuat dia khawatir dengan apa yang ada setelah kematian. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Rabbul Alamin mudahkan kita diwafatkan di dalam husnul khatimah. Karena penentuan seorang itu antara alam akhiratnya setelah dunianya adalah bermula ketika dia diwafatkan oleh Allah dan berlanjut dengan alam barzakh. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di sini syahadat atau kesaksian ketika menghadapi kematian bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kesaksian ini ketika menghadapi kematian kalau diucapkan seorang hamba itu akan berpengaruh besar dalam menghapuskan dosa-dosanya. Maka kaidah di dalam agama kita mengajarkan adalah penghapus dosa terbesar adalah tauhid. Penghapus dosa terbesar adalah tauhid. Dan penghapus kebajikan terbesar adalah syirik dan kekufuran. Dan penghapus kebajikan terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka ketika seorang hamba menghadapi kematiannya, kemudian dengan hatinya didukung dengan lisannya, dia mengucapkan la ilaha illallah, sebuah kata yang dia yakini maknanya, maka hal itu akan berpengaruh besar menghapus dosanya, menggugur dosanya. Karena itu disebutkan oleh para ulama, mana yang lebih utama? Ya, disebutkan kepada salah seorang ulama, ditanyakan kepadanya, mana yang lebih utama? Apakah seorang tersebut, di sini menandakan, ucapan beliau menandakan bahwasanya kita itu sangat butuh dihapuskan dosa. Ditanyakan kepada dia, manakah yang lebih utama untuk diucapkan? Astaghfirullah atau subhanallah? Maka beliau menjawab dengan bahasa yang sangat lembut. Tetapi ucapan ini harus dipahami dengan pemahaman yang lembut pula. Ketika beliau ditanyakan mana yang lebih utama, istighfar atau tasbih, apa kata beliau? Sesungguhnya pakaian yang kotor itu lebih butuh untuk dibersihkan daripada diberikan wewangian. Maksudnya apa jadi? Istighfar bagi jiwa itu lebih penting daripada tasbih. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan berpengaruh besar dalam menghapuskan dosa-dosanya dan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Kenapa demikian? Karena kesaksian seorang hamba ketika masa dia mengalami sakaratul maut itu lahir dari hati, dari jiwa yang meyakini dan paham tentang makna yang terkandung di dalamnya. Jiwa ketika sakaratul maut itu sedang sibuk berpikir tentang nasibnya setelah itu dan sibuk mengalami sakaratul maut. Kata Nabi SAW, ala inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya maut itu memiliki sakarat. Kalau sekelas Nabi SAW saja merasakan sakarat, apalah lagi manusia biasa, terlebih insan yang berdosa seperti kita. Maka ketika itu dia sibuk, maka tidak mungkin ada yang dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah melainkan hamba yang paham maknanya dan dia meyakini hakikat dari kalimat tersebut. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalil-dalil Al-Quran menunjukkan, dalil-dalil dari hadis pula menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, itu akan membantu seorang hamba, mengangkat derajat seorang hamba, memuliakan seorang hamba di alam akhirat dan alam barzakhnya. Dan hal itu akan dimudahkan dia ketika sakaratul maut. Allah berfirman di dalam firman-Nya di dalam surah Ali Imran, yuthabbitullahu alladhina, di dalam surah Ibrahim, dalam surah Ibrahim Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, termasuk ketika dia sakaratul maut, Allah akan teguhkan dia.
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Bagaimana cara Allah meneguhkannya? Dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh ini apa? Para ulama menyebutkan kalimatut tauhid. Dia diberikan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat, yaitu alam barzakh, dan juga setelah alam barzakh. Maka kalimat la ilaha illallah bukan sekedar lipstik pemanis bibir, bukan pula kata-kata sebagai perias lisan, tetapi dia adalah ucapan yang harus terpatri di dalam hati setiap insan agar keselamatan ketika sakaratul maut itu bisa dia dapatkan. Maka la ilaha illallah, kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mauta kalian la ilaha illallah. Mauta disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang mati atau mauta kalian dengan la ilaha illallah, sebagian mereka memahami adalah talkinkan mayat kalian dengan la ilaha illallah. Padahal mauta itu bukan orang yang sudah mati. Tetapi mauta di sini maksudnya adalah apa? Orang yang akan berhadapan dengan kematian. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Albani pula rahimahullah. Karena apalah pentingnya, ya, ini secara logika dulu sebelum kita kepada dalil. Apalah pentingnya ucapan orang lain untuk mayit dengan ucapan la ilaha illallah bila dibandingkan dengan ucapan mayit ketika berhadapan dengan sakaratul maut dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Manakah yang lebih bermanfaat? Calon mayit ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah atau orang mengucapkan la ilaha illallah untuk dirinya? Jawabannya ucapan si mayit. Apalah lagi Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Siapa yang akhir ucapan dia dari kehidupan dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perjuangan seorang hamba terhadap kalimat la ilaha illallah itu adalah perjuangan untuk memudahkan dia dalam fase setelah kehidupan dunia. Maka tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kalau dia mampu mengucapkan kalimat ini ketika sedang berhadapan dengan maut, berarti dia adalah orang yang mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Disebutkan oleh para ulama, para dai menyebutkan bahwasanya dulu ada seorang yang dia biasa minum khamar dan dia terbiasa hidup dengan kehidupan kelam dari kehidupan malam yang dia jalani. Maka ketika dia akan wafat ditalkinkan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia katakan, tambahkan satu gelas, tambahkan satu gelas. Ya umat al-Islam, begitulah realita mengajarkan kepada kita bahwasanya la ilaha illallah bukan berdasarkan hafalan sehingga mudah bagi orang yang berhadapan dengan kematian. Tapi la ilaha illallah adalah sebuah amalan dan kebiasaan seharian yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam ibadahnya kepada Ar-Rahman. Maka dia bukan hafalan, bukan tulisan, tapi dia adalah pengamalan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ucapan tersebut muncul setelah semua dorongan syahwatnya mati, kejahatan nafsu tunduk meski sebelumnya nafsu itu membangkang dan durhaka. Nafsu itu kini patuh setelah sempat berpaling, lantas menjadi hina setelah kepongahan yang sirna. Di antara alasan, kata beliau, yang beliau isyaratkan di sini, di antara alasan kenapa orang yang ketika berhadapan dengan maut dan dia mengucapkan la ilaha illallah dosanya bisa diampuni oleh Allah, karena tidak mungkin seorang bisa mengucapkan kalimat tersebut kecuali dia telah melepaskan hawa nafsunya, kecuali dia telah meninggalkan syahwatnya, kecuali setelah dia berpaling dari semua kepentingan dunia. Dan sejatinya tidak ada dunia yang setia ketika kita berhadapan dengan maut. Ini catat, penting untuk kita pahami. Tidak ada dunia yang setia ketika kita berhadapan dengan maut. Bahkan keluarga yang menangisi kita saat itu tidak berlalu lama akan hadir senyuman, akan hadir tawa. Karena tabiat dunia memang tidak berpihak kepada siapapun orang tersebut. Dia tidak akan dipihak oleh dunia. Walaupun dia pecinta dunia sekali, dunia tidak akan berpihak kepadanya. Karena dunia adalah sesuatu yang paling pandai untuk berkhianat kepada seorang hamba.
Maka kalau seorang hamba sudah melepaskan, di sini juga isyarat dari Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya tidak mungkin seorang bisa mengamalkan la ilaha illallah kecuali dia lepaskan syahwatnya. Dia bebaskan nafsunya dari jiwanya, dia bebaskan dirinya yang suka membangkang. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa menyuruh kepada keburukan. Karena itu Rasulullah mengatakan wa na'udzu billahi min syurur anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ketika itu ketamakan hamba terhadap dunia dan segala keindahannya juga terlepas darinya. Dia tunduk serendah-rendahnya di hadapan Rabb, di hadapan pencipta dan penguasa yang hak, dalam keadaan sangat membutuhkan pengampunan dan rahmat. Perhatikan di sini umat al-Islam. Ucapan sederhana memiliki isyarat yang luar biasa dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika seorang berhadapan dengan kematian, ketika itu hilanglah semua ketamakan dunia. Hilanglah semua ketamakan dunia. Karena kalau seorang itu mengetahui bahwasanya ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut, tamak dia terhadap dunia akan hilang, dia tidak mungkin tamak terhadap dunia ketika dia sedang sehat dan afiat. Semua ketamakan tadi akan sirna. Semua dunia yang dianggap indah itu menjadi buruk rupa. Karena dunia yang tadi seakan-akan bersamanya, ternyata dunia tersebut lah yang pertama akan meninggalkan dirinya. Dunia yang tadi terlihat bersama dirinya, dunia itulah yang segera melepaskan dirinya. Karena itu kata Nabi SAW setelah orang wafat nih, dia akan ditinggalkan, diantar ke kuburan, diantar oleh 3 perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dunia mana? Keluarga. Dunia lagi mana? Harta. 2 ini meninggalkan, dan tersisa 1 yaitu amalnya. Itulah amalan akhiratnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang hamba akan tunduk ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut. Dan ketundukan itu ada 2. Pertama, ketundukan dengan sukarela, ya, dan yang kedua adalah ketundukan dengan terpaksa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada alam semesta untuk tunduk, tunduklah kalian sukarela atau terpaksa. Alam semesta mengatakan, kami tunduk dengan keadaan taat, sukarela. Akankah manusia yang diberikan kalbu, diberikan pikiran, akal oleh Allah, kemudian dia tunduk ketika terpaksa? Maka ini ketundukan yang tidak mendatangkan nikmat yang bisa membuat dia bahagia. Melalui syahadat ini, la ilaha illallah, tauhid hamba menjadi bersih. Karena pintu kesyirikan dan hal-hal yang merusak tauhid telah lepas dari dirinya. Inilah sebenarnya hal yang harus dipelajari oleh seorang hamba seumur hidupnya. Dan kaum muslimin banyaknya tidak memahami apa sebenarnya la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu bukan sekedar ibadah, tetapi penundukan terhadap jiwa, membuang hawa nafsu, dan mengedepankan apa yang diinginkan Allah melebihi apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Syahadat ini, la ilaha illallah, akan menjadi bersih kalau pintu kesyirikan tersebut kita tinggalkan. Karena kesyirikan tersebut akan melepaskan tauhid dari diri seorang hamba, sehingga segala pertentangan batin yang menggoyahkan tauhidnya selama ini hilang darinya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah kita itu condong kepada keburukan kecuali karena ada noda di dalam hati. Karena itu disebutkan bahwasanya syaitan tersebut menggoda manusia itu seperti seorang hamba yang berpakaian putih. Dia punya pakaian baru warnanya putih. Apa yang terpikir oleh seorang hamba ketika dia berpakaian putih? Kira-kira apa? Dia akan berpikiran, gimana pakaian ini enggak kotor. Itu yang dia pikirkan. Maka dia pun berjalan hamba ini, ya, dia berjalan hamba ini, dan ternyata dia harus melewati jalan yang becek dan basah, berlumpur dengan tanah. Maka hamba yang tahu tentang betapa pentingnya baju yang putih ini untuk dijaga kebersihannya, dia akan apa? Dia akan mencari pijakan yang kering, atau dia akan memijak kepada bebatuan atau kepada ranting-ranting. Maka dia berpijak masih bersih, tidak terkena becek. Tapi ada kalanya dia berjalan kena percikan lumpur, terkenalah hitam atau warna coklat dan sebagainya. Maka ketika terkena sedikit ini, apa yang dilakukan oleh seorang hamba? Apakah dia biarkan? Tidak. Dia akan bersihkan.
Kena sedikit lagi dia bersihkan, kena sedikit lagi dia bersihkan. Tapi ketika kotoran tadi semakin banyak, apa yang dipikirkan oleh manusia ini? Sudah terlanjur kotor, ya sudahlah. Sehingga dia tidak merasa berat lagi berjalan di atas lumpur. Begitulah dosa. Awalnya hati seorang hamba bersih. Ketika dia berbuat satu dosa, satu bintik hitam menempati hatinya. Ketika hanya satu bintik hitam dia melakukan dosa, dia akan, ini dosa, saya tidak suka, Allah benci. Tapi karena dia melakukan dosa, kena lagi. Sehingga semakin bertambah bintik hitam, sehingga dia menjadikan dosa itu biasa, menjadikan sebuah kemaksiat itu adalah sebagai hajat, dan ini adalah sesuatu yang berjauhan dari kalimat tauhid. Maka kalau dia mengucapkan kalimat tauhid, berarti dia rela mengorbankan semua itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selama ini batin itu bertentangan dengan apa? Dengan apa yang dialami oleh manusia di dunia. Batin tersebut ada yang menyuruh kepada apa? Kepada kebaikan. Dan batin itu juga ada yang menyuruh kepada apa? Keburukan. Karena nafsu itu ada tiga. Nafsu itu ada tiga. Jiwa itu ada tiga. Pertama adalah nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Yang kedua adalah nafsu ammaratun bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela. Disebutkan oleh sebagian para ulama, jiwa yang suka mencela ini maksudnya apa? Kalau jiwanya saleh, dia mencela jiwa ini ketika berbuat buruk. Kalau jiwa ini bukan jiwa yang saleh, dia mencela orang ini ketika berbuat baik. Allahu Akbar. Maka gejolak yang menggoyahkan pertentangan batin yang terjadi, selama itu akan hilang dengan kalimat apa? Tauhid. Jadi yang paling menenangkan hati apa? Tauhid. Yang paling menenangkan hati itu tauhid. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar, tenang kehidupannya. Kita lihat bagaimana Musa alaihissalam ketika berhadapan di depannya Laut Merah, sementara di belakangnya pasukan Fir'aun, dia tenang. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam berhadapan dengan permusuhan, rencana pembunuhan dan sebagainya, tapi beliau tenang. Kata beliau, selama itu tidak, in lam yakun ghadabuka alayya fala ubali. Ya Allah, aku ini lemah, aku tidak berdaya. Apakah engkau akan serahkan jiwaku ini kepada musuh-musuhku? Apa kata Rasulullah akhirnya? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apapun yang terjadi ya Allah, kalau engkau tidak marah samaku, aku tidak peduli, yang penting kau tidak marah. Maka ridho manusia jangan kita andaikan, dan ridho Allah jangan kita abaikan. Jangan pernah mengandaikan ridho manusia, dan jangan pernah mengabaikan ridho Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menyebutkan, dengan kemurnian tauhid ini, keinginan hanya terfokus pada zat yang diyakini akan dia datangi dan sebagai satu-satunya tempat kembali. Itulah salah satu manfaat dari kemurnian kalimat tauhid. Dia akan berfokus kepada Allah Azza wa Jalla. Apa? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabiullah Ibrahim, aku pergi kepada Rabbku, dan Rabbku yang akan memberikan hidayah. Jadi jemaah, jalan termudah untuk mendapatkan hidayah adalah semakin mendekat kepada Allah. Jalan termudah mendapatkan hidayah adalah semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, karena itulah hamba tersebut selalu menghadapkan wajahnya di hadapan Allah dengan hati, dengan ruhnya dan asanya, harapannya, dan menyerahkan dirinya secara lahir dan batin. Dengan kalimat ini pula lahir dan batinnya menjadi sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih makna muslim? Apa sih makna muslimah? Makna muslim dan muslimah itu pasrah kepada Allah. Allah pilih apa, gue ikut. Allah tentukan ini, saya senang. Allah tentukan saya harus terluka, saya bahagia. Allah tentukan saya harus
dicaci dan dihina, selama itu ketentuan Allah berada di jalan Allah, maka saya ridho. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syaitan itu punya usaha-usaha. Dan insya Allah juga besok kita akan sampaikan di antara usaha syaitan. Semoga Allah mudahkan ketika kita berkunjung di Bintan besok insyaallah jalla wa ala. Dan di antara usaha syaitan adalah apa? Dalam pembahasan bab kita ini, syaitan akan lebih semangat menyesatkan manusia ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut. Maka iblis akan memanggil syaitan yang satu, akan memanggil syaitan yang lain, cepat-cepat datang ke sini, disebutkan oleh para ulama. Ini kesempatan terbaik kalian untuk menyesatkan dirinya. Kalau kalian lewati, maka kalian tidak akan dapat kesempatan lain. Makanya di sini jamaah, suatu ketika disebutkan tentang kasus akan wafatnya Imam Ahmad rahimahur rahman, disebutkan oleh anaknya seingat saya. Al-Imam Ahmad ketika sakit yang mengantarkan dia kepada kewafatan, Imam Ahmad menyebutkan la. Kata Imam Ahmad tidak. Maka yang hadir pun heran. Seingat saya anaknya berkata, wahai ayahku, kenapa engkau mengatakan tidak? Maka dia mengatakan, syaitan mewisikkan kepadaku bahwasanya wahai Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya jasamu terhadap Islam itu sangat besar. Apa kata Imam Ahmad? La. Tidak. Maka lihat, syaitan perjuangannya luar biasa. Menjadikan manusia ujub, menjadikan manusia syirik, menjadikan manusia lupa kepada Allah, menjadikan manusia bangga terhadap dirinya sendiri. Perjuangan syaitan untuk menyesatkan manusia itu lebih besar ketika berhadapan dengan al-maut. Pada kondisi demikian, hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari lubuk hati yang terdalam, hati yang telah lepas dari segala ikatan dan perhatian kepada selain Allah. Dengan ucapan ini semua urusan dunianya pergi meninggalkan hati hamba tersebut, dan dia pun telah siap untuk menghadap Rabbnya. Kobaran api syahwatnya telah padam, hatinya terfokus kepada urusan akhirat, sudah berada di pelupuk mata, sementara dunia ditinggalkan jauh di belakangnya. Ini kondisi seorang sakaratul maut itu seperti itu. Maka perjuangan terbaik mengucapkan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang tua yang wafat mengucapkan, sebagaimana disebutkan, ada orang tua yang ketika sakaratul dia mengucapkan hartaku. Dan selama ini dia hanya berpikir untuk keluarganya, masa depan anaknya. Padahal belum tentu anak yang dia pikirkan masa depan dunianya, berpikir tentang masa depan akhirat orang tuanya. Wallah, ketika Nabi SAW bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam wafat, maka terputus amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntaba'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang berdoakan. Kata para ulama, pada anak saleh ini terdapat ilmu yang bermanfaat, dan pada anak saleh ini terdapat sedekah jariyah. Maka ketika kondisi sakaratul maut, itu seorang hamba akan melepaskan dunianya. Dan dia tahu ternyata dunia yang dia cinta adalah kekasih yang pandai berpura-pura. Dunia yang selama ini dia kejar adalah sesuatu yang paling kurang ajar. Dunia yang selama ini dia perjuangkan adalah sesuatu yang menjadikan dia tersia-siakan. Maka umat al-Islam, ingat, di antara hal yang paling menghalangkan kita dari ucapan la ilaha illallah adalah ambisi terhadap dunia. Ucapan syahadat yang murni itu pun menjadi penutup amal hamba tersebut. Ini seorang mukmin, membersihkan dirinya dari segala dosa serta mengantarkan kepada Rabbnya. Semua itu karena menemui Rabbnya dengan membawa persaksian tulus, yang lahirnya sama dengan batinnya, yang tersembunyi sama seperti yang tampak. Maka tiada kata semanis kata yang bernuansakan la ilaha illallah. Tiada warna dalam kehidupan kecuali kehidupan yang berjalan dengan warna la ilaha illallah. Ucapan seorang hamba ketika dia dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai penutup hidupnya, seakan mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat atau mendengar seorang mukmin diwafatkan dengan la ilaha illallah, di situ mengajarkan kepada kita, orang seperti ini harus dicemburui. Orang seperti ini kita harus iri terhadap dirinya. Ketika jiwa sedang berkalut dengan maut,
Wal tafatis saqu bisaq, ketika betis bertautan, ketika raga bergemetaran, sekujur tubuh mendingin, mata terbelalak, dan lisan yang kaku. Tapi ternyata di sana ada orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu adalah sebuah perkara yang harus kita mohonkan kepada Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami terhadap dunia ini, meninggalkan dunia ini, la ilaha illallah. Allahumma khtimna bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah seorang muslim dan muslimah yang sejati. Nabiullah Yusuf alaihissalam, setelah ujian yang begitu banyak dari keluarganya, dari orang yang menemukan dirinya di sumur, dari tuannya, dari saudaranya juga setelah itu, setelah kenal bahwa dia adalah menteri. Kemudian Nabi Yusuf diberikan kenikmatan setelah diuji, dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat terbaik adalah nikmat yang datang setelah ujian dan hamba itu lulus dari ujian. Kemudian Nabi Yusuf merasakan bahwa cukuplah kehidupan di dunia ini, dan cukuplah kesulitan dan fitnah dunia ini. Maka dia mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, karena dia orang penting di kerajaan saat itu. Kau telah ajar kepadaku bagaimana mentafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ardh. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, pengatur langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah penolongku dunia dan akhirat. Apa permintaan Nabiullah Yusuf alaihissalam? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku sebagai seorang muslim yang berserah seutuhnya kepada dirimu, dan susulkan diriku bersama orang-orang yang saleh. Nikmat terbesar ketika seorang hamba diwafatkan dengan la ilaha illallah. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, seandainya syahadat seperti ini diperoleh seorang hamba semasa sehatnya, yaitu ketika hidupnya masih begitu muda, niscaya dia tidak akan merasa nyaman kepada kehidupan dunia dan seisinya. Dia akan menjauhi manusia dan berlari kepada Allah. Ini kalau kita tahu betapa pentingnya kalimat ini, maka kita tidak akan pernah merasa nyaman kepada selain Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang lebih pengasih daripada Allah. La ilaha illallah mengajarkan kepada kita tidak ada yang bisa menghadirkan bahagia, menghilangkan derita kecuali Allah. La ilaha illallah mengajarkan kepada kita bahwasanya semua orang akan mengecewakan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia tahu betapa pentingnya kalimat ini, maka dia tidak akan merasa nyaman dengan dunia. Dia akan nyaman bersama Allah. Maka kita lihat bagaimana para salaf, terlebih di bulan Ramadan, mereka jarang keluar dari rumah. Kenapa? Apakah karena di zaman mereka tidak ada waktu untuk apa namanya itu? Kalau cari buka puasa itu apa namanya? Hah? Bukan. Budayanya itu loh. Apa? Enggak dengar. Ngabuburit. Ya, nah. Apakah mereka tidak bisa melakukan itu? Mereka bisa. Mereka bisa. Bahkan menu-menu mereka itu lebih alami dan itu lebih menarik. Tetapi mereka lebih suka berdua dengan Allah. Bagaimana mereka berdua dengan Allah? Mereka baca kalam Allah. Mereka banyak bersimpuh di hadapan Allah. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tahu betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah ketika dia semasa hidupnya, maka tidak ada yang lebih menyamankan dirinya daripada Allah. Namun manusia pada umumnya mengucapkan syahadat ini di dunia dengan hati yang masih dipenuhi dengan hawa nafsu.
Ia lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi nafsunya menggebu, cinta dunia menjerat dirinya, segala hal mendorongnya kepada dunia dan hawa nafsu. Dia bersyahadat dengan jiwa yang masih disesaki dan dituntut oleh dunia, dengan orientasinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal seandainya syahadat seorang ketika dia masih hidup itu benar-benar murni nih, kita masih hidup nih. Kalau syahadat kita benar-benar murni, maka Allah akan, kalau syahadat kita ketika masih hidup nih benar-benar tulus dan murni, Allah akan mudahkan syahadat itu terucap ketika kita berhadapan dengan kematian. Al jaza'u min jinsil amal. Allah akan balas kita sesuai dengan amal. Bukankah Nabi SAW mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah? Kenali Allah ketika engkau sedang lapang, sedang senang, sedang bahagia, sedang longgar. Ingat Allah di situ. Maka Allah akan ingat kepadamu ketika apa? Engkau sedang sulit. Manusia saja, manusia itu akan menolong kita ketika kita sulit. Kalau ketika kita sedang mudah, kita tolong dirinya. Maka Allah lebih tahu tentang hal itu dan lebih tahu siapa yang pantas untuk dibantu. Kalau dia memurnikan itu ketika dia masih hidup lapang, maka akan dimudahkan ketika berhadapan dengan kematian. Niscaya syahadat itu akan memberikan berita dan kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kondisinya yang seperti hewan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Selanjutnya, apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seorang hamba? Ini Al-Imam Al-Qayyim mengajak kita untuk merenung betapa tidak mampunya kita. Apa kiranya yang dapat dilakukan oleh seorang hamba yang ubun-ubunnya dan jiwanya berada di tangan Allah? Di awal kitab ini kita bacakan doa Nabi, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Kemampuan apa yang kita punya, sedangkan ubun-ubun kita itu di tangan Allah. Sedangkan hati kita berada di dua jari di antara jari jemari Allah. Kapan pun Allah ingin selewengkan kita, Allah mampu. Allah berkuasa membolak-balikan hati itu. Allah bisa melakukan sekehendaknya. Hidup dan mati seorang hamba itu di tangan Allah. Kebahagiaannya, kecelakaannya, itu pun di tangan Allah. Kita tidak punya kuasa jemaah. Kita nggak punya kuasa. Bukankah terkadang ketika kita berkendara, terkadang kita merasakan ini kendaraan nggak bisa dikontrol. Padahal kita sudah seksama, sudah hati-hati. Itu kita yang mengontrol. Walaupun ada peran Allah di situ. Bagaimana dengan jiwa kita? Gerak dan diam seorang hamba, juga ucapannya dan perbuatannya, semata-mata itu terjadi karena izin dari Allah. Tak mampu mata berkedip, tak bisa jari bergerak, kecuali setelah Allah berikan izin. Kecuali dengan izin dari Allah. Dan tidak mampu pula kita berbuat kecuali setelah Allah kehendaki. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jika seorang hamba menyerahkan semua urusannya kepada dirinya sendiri, dia tidak serahkan kepada Allah, berarti dia telah menyerahkan semua itu kepada kelemahan dan kesia-siaan. Maka sungguh buruk seorang hamba yang punya planning, tapi dia tidak pernah menjadikan planning tersebut dipandu dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia adalah hamba yang lalai, hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada dirinya, maka binasa dia. Sama halnya ketika dia menyerahkan semua itu kepada makhluk, kepada selain dirinya tapi juga kepada makhluk, berarti dia telah menyerahkan semua itu kepada yang tidak dapat memberikan bahaya maupun manfaat. Jadi Allah semata-mata yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Kalau kita serahkan kepada manusia lain, mereka tidak bisa menghidupkan kita dan mereka tidak bisa mematikan kita. Mereka tidak mampu membangkitkan yang sudah mati. Maka apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi ini, niscaya dia akan dikuasai oleh syaitan. Kalau kita semasa hidup itu biasa mengandalkan manusia nih, maka sangat mungkin ketika berhadapan dengan kematian, kita dipermainkan oleh syaitan. Maka carilah tempat bersandar yang kuat. Maka dia adalah Allah Azza wa Jalla. Carilah pengaduan yang paling menyimak kita, dan dia adalah Allah Azza wa Jalla. Carilah kepada yang paling mampu menolong kita mengerti hajat kita, dan dia adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jelas sekali, kata beliau, maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata pun. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain.
Kata Nabi SAW, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang kuharapkan, kasih sayangmu yang kumohonkan. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku bersandar kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Bahkan selama kita masih bernapas, maka ketika itu pula kita membutuhkan Allah dalam setiap bagian, bahkan bagian yang terkecil dalam kehidupan kita, lahir maupun batin. Maka kefakiran yang sebenar-benarnya, kefakiran hakiki adalah kefakiran yang membuat setiap hamba itu membutuhkan Allah. Ini kata Allah, antumul fuqara wallahu ghani. Kalian tuh fakir semua. Allah enggak sebut kalian miskin, enggak. Tapi Allah sebut lebih parah daripada miskin. Kalian itu fakir dan Allah itu kaya. Maka ironilah seorang hamba yang menyalahi aturan Allah dan berpaling dari Allah. Padahal dia sangat butuh kepada Allah, tapi dia berpaling. Sungguh ironi, sungguh mengerikan nasib seorang hamba yang seperti ini. Serta membuat Allah benci kepada dirinya karena maksiat yang dia buat. Subhanallah. Karena itu apa? Kemarin kita sebutkan di antara doa yang diucapkan para salaf adalah Allahumma la tuharrimni khaira ma indak bi syarrin ma indi. Ya Allah, jangan kau haramkan aku jangan kau haramkan aku mendapatkan kebaikan di sisimu karena adanya keburukan dari di sisiku. Maka bagaimana kita akan dapatkan nikmat yang lebih baik sementara nikmat Allah turunkan kepada kita, kita balas dengan maksiat. Allah beri satu nikmat, kita balas dengan ribuan maksiat. Semoga Allah memaafkan kita. Meskipun pada hakikatnya setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ternyata hamba tersebut tidak mengingat kita. Pertanyaan, adakah manusia di dunia ini yang paling kuat ingatannya? Adakah, pertanyaan yang lebih tepat lagi, adakah di dunia ini makhluk yang tidak pernah lupa? Adakah atau tidak? Bahkan ayah dan ibu kita, mereka ada kalanya lalai dan lupa kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum. Ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dan ingatan Allah tidak pernah lupa. Allah itu tidak pernah lupa dan Allah tidak layak untuk lupa. Maka kalau kita tidak mengingat Allah, Allah akan melupakan kita bukan karena Allah pelupa, tapi karena Allah tidak butuh kepada kita. Bahkan melupakan Allah begitu saja, itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang hamba yang diberikan nikmat, tapi dia lupakan begitu saja sang pemberi nikmat. Padahal dia pasti akan kembali kepada Allah dan dia akan berdiri di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Dan kita harus ingat jemaah, kita harus ingat bahwasanya semua kita berjalan dan perjalanan kita akan berhenti pada sebuah pemberhentian. Dan di situ kita akan berhadap kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah kita menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka? Usahanya bisa kita lakukan ketika masih di dunia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu a'lam.